Oke. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Uzumaki Film. Oke, kali ini Uzumaki Film akan meringkas sebuah anime yang berjudul Kawaii Kereba Hentai Demosuki Ninate Kuremaska, atau bisa disingkat menjadi Hensuki, yang rilis pada tahun 2019, berarti tahun kemarin. Anime ini menceritakan perjuangan seorang siswa yang ingin tahu siapa pengirim dari surat cinta berserta CD yang diberikan untuknya. Oh iya, di anime ini dia menyebutnya dengan Cinderella ya, yang seperti meninggalkan sepatu kacanya. Oke, daripada penasaran, kita langsung ke alur ceritanya. Dan mungkin di beberapa scan nanti ada yang di-cut ya, atau disensor, karena untuk kenyamanan aja. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe. Di awal scan, kita langsung diperlihatkan dengan beberapa gunung. Belum apa-apa, udah dikasih pencuci mata kan? Sensor. Ternyata itu adalah sebuah mimpi dari seorang siswa bernama Keiki Kiryu. Dan diperlihatkan juga adiknya yang bernama Mizuha Kiryu. Ternyata Kiryu sudah lama ngejomblo dan ingin sekali mendapatkan pacar. Tapi acara TV yang ditonton Kiryu tentang zodiak mengatakan kalau zodiak Libra bakal sial pada hari itu. Kiryu pun hanya bisa pasrah saat mendengarnya. Lalu scan berpindah saat Kiryu sudah sampai di sekolah. Saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba Kiryu mendapatkan pesan dari kakak kelasnya yang menyuruh dia untuk datang ke ruangan klub. Sesampainya di ruangan klub, kita diperlihatkan karakter lagi yang bernama Sayuki Tokihara, yang pada saat itu sedang melukis kata Jepangan. Lalu diperlihatkan ruangan klub yang berantakan akibat Sayuki yang gagal menulis kata-kata tersebut. Kemudian diperlihatkan dua karakter kawaii, yaitu Yuika Koga sebagai adik kelas dari Kiryu dan Naonjo Mao sebagai teman sekelas Kiryu. Ternyata Sayuki menyuruh Kiryu untuk membersihkan ruangan klub. Kiryu yang awalnya ragu-ragu untuk memenuhi permintaan tersebut, namun akhirnya dia mau melakukannya karena ada teman dan adiknya yang ikut membantu. Singkatnya, mereka pun selesai membersihkannya dan mereka pun cukup puas dengan hasil kerja keras mereka. Ciwi-ciwi pun memutuskan untuk pulang sehingga Kiryu yang mengurus sisanya. Saat sudah selesai dengan misinya, Kiryu pun menemukan surat yang bertuliskan namanya. Saat dia membuka dan membacanya, ternyata itu adalah surat cinta. Tetapi belum diketahui siapa pengirimnya. Lalu Kiryu pun kepo dengan benda yang berada di sebelah surat tersebut. Tapi saat sudah di unboxing, ternyata itu adalah sebuah CD cewek. Kiryu pun ya pasti kaget lah. Lalu scan berpindah keesokan harinya, di mana Kiryu curhat dengan temannya yang bernama Soma Akiyama mengenai penemuan hebatnya kemarin. Soma pun mengatakan kemungkinan Cinderella yang menjatuhkan CD-nya bisa jadi di antara mereka bertiga, yaitu Sayuki, Yuika, dan Nanjo. Kiryu yang mendengar hal itu langsung menyelidikinya. Siapa tahu ada petunjuk. Keesokan harinya, Kiryu pun mengajak Sayuki berkencan. Lalu Kiryu pun menanyai apakah Sayuki mempunyai perasaan spesial kepadanya. Sayuki yang mendengar hal itu langsung pulang begitu saja. Kiryu yang salah paham langsung menyangka kalau Sayuki lah Cinderella tersebut. Untuk memastikannya, besok saat pulang sekolah, Kiryu pun melakukan kabedon kepada Sayuki, atau gaya kayak ngehadang gitu. Mungkin kalau di Indo melakukan gaya tersebut bakal terkena selangkangan no jutsu. Kiryu mengatakan kalau dia tahu semua rahasia Sayuki. Sayuki yang mendengar itu langsung menyuruh Kiryu untuk datang ke ruangan klub besok saat pulang sekolah. Besoknya dengan tekad yang mantap, Kiryu pun menemui Sayuki ke ruangan klub. Kiryu pun kaget karena rahasia yang dimaksud Sayuki adalah dia ingin menjadi hewan peliharaan Kiryu. Untung saja iman Kiryu masih kuat sehingga tidak tergoda dan menolaknya. Lalu scan berpindah keesokan harinya, di mana Kiryu dan Soma yang masih mencari tahu siapa Cinderella tersebut. Karena Kiryu sudah mengatakan kalau Sayuki kemungkinan bukanlah Cinderella tersebut, Soma pun menyarankan untuk menyelidiki dua ciwi yang tersisa. Lalu diperlihatkan Kiryu bersama Yuika sedang bertugas menjaga perpustakaan. Saat Yuika pergi untuk mengambilkan buku, tiba-tiba ada Sayuki di belakang Kiryu.
Yuika yang melihat kejadian tersebut kemungkinan cemburu. Mungkin. Lalu Kiryu pun mengajak Yuika untuk berkencan, dan kencan tersebut bertujuan untuk membuat Yuika ceria kembali. Pada hari Minggunya, mereka pun pergi berkencan pada saat itu. Kegiatannya ya sama seperti kencan di anime kebanyakan. Seperti nonton bioskop, makan dan belanja. Walaupun gak beli apa-apa sih. Dan biasa di anime romance pasti ada fuckboynya. Saat Yuika izin ke toilet, tiba-tiba dia dihadang oleh 3 fuckboy. Supri, Rojali, Agus, Pix ini mah. Ya, dari ekspresinya kita tahu bakal diapain. Ya dijajanin lah, ya nggak mungkin kan dia belum tumbuh. Maksudnya tingginya. Kiryu yang cemas karena Yuika tidak kembali akhirnya menyusulnya ke toilet. Saat sudah sampai di depan toilet, dia melihat Yuika sedang digoda oleh para threesome fuckboy itu. Kiryu yang tidak mau bergelut dengan mereka akhirnya memutuskan untuk menarik tangan Yuika agar menjauh dari mereka. Saat sudah jauh, Yuika pun berterima kasih pada Kiryu dengan cara mengelus kepalanya dan memberikan cipok ke keningnya. Beruntung sekali Anda Kiryu. Anda membuat yang menonton video ini menjadi iri dan membayangkan apakah bisa mereka kayak gitu. Apalagi yang jomblo yang nonton ini. Singkatnya, mereka pun pulang karena mau menjelang maghrib. Lalu keesokan harinya, Yuika meminta Kiryu untuk datang ke gudang perpustakaan sekolah karena ada yang mau dibicarakannya. Saat sudah berada di gudang tersebut, Kiryu mengira dia bakal ditembak oleh Yuika. Tapi nyatanya Kiryu malah disuruh untuk menjadi budaknya Yuika. Kiryu pun tentu saja tidak mau ya. Karena Kiryu tidak mau, Yuika pun mencekoki CD-nya yang masih fresh ke dalam mulut Kiryu. Kiryu pun tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggoy. Dan cerita pun tamat. Wes enggak lah, dia cuma pingsan itu. Setelah kejadian kemarin, Kiryu agak sedikit shock karena Yuika mempunyai hobi seperti itu. Saat berada di sekolah, Kiryu tidak sengaja menemukan OBH di lokernya. Tentu saja itu membuat dia terkejut. Ternyata pengirim OBH tersebut adalah Yuika. Emang kalau rambut kuning itu kadang jadi lontar. Singkatnya saja, saat Kiryu ingin mengambil sepatunya di loker, dia mendapatkan surat ancaman beserta foto ecchi bersama Sayuki. Lalu dia pun berhasil menghapus foto tersebut walaupun mendapatkan pantangan, yaitu mengambil kunci borgol di sela-sela gunung Sayuki. Keesokan harinya, dia bersama Souma sedang membicarakan Nanjo sebagai kandidat terakhir pengirim surat cinta tersebut. Karena sudah dipastikan Sayuki dan Yuika wipe out. Lalu saat berjalan di lorong sekolah, Kiryu dibawa oleh Yuika ke kelas yang kosong lalu mengikatnya. Lalu datanglah Sayuki yang mencari Kiryu juga. Dan disitulah terjadi battle antara Yuika dan Sayuki untuk mendapatkan Kiryu. Untung saja datang Nanjo yang langsung membawanya pergi ke tempat lain. Saat sudah menjauh, Nanjo mengatakan pada Kiryu kalau dia tidak suka melihat Kiryu dekat dengan cewek lain. Keesokan harinya, Kiryu menganggap kalau Nanjo marah kepadanya. Jadi sebagai permintaan maafnya, dia mengajak Nanjo beserta Souma bermain bersama di dingdong. Saat lagi bermain, tiba-tiba Kiryu kesandung lalu berhasil diselamatkan oleh Souma dengan melakukan kabedon. Saat lagi keadaan seperti itu, si Nanjo malah asik foto adegan mereka berdua. Dan di sini kita jadi tahu sifat asli dari Nanjo. Akhirnya mereka pun pulang. Souma pun menyuruh Kiryu untuk mengantarkan Nanjo. Singkatnya, mereka berdua harus berteduh karena hujan. Saat Kiryu sudah membeli minuman, dia tidak sengaja melihat Nanjo sedang memperhatikan foto Souma dan menganggap kalau Nanjo suka kepada Souma. Nanjo yang mendengar hal itu tidak dapat berkata apa-apa dan lebih memilih pulang duluan. Keesokan harinya, Kiryu masih kepikiran soal Nanjo karena dia menganggap kalau Nanjo masih marah padanya. Lalu setelah mendapatkan dukungan dari Sayuki, Yuika dan Mizuha, Kiryu pun berambisi untuk berbaikan dengan Nanjo. Singkatnya saja, saat pulang sekolah, Kiryu pun meminta maaf kepada Nanjo dan berhasil dimaafkan. Lalu Nanjo mengatakan kalau mending pacaran saja. Namun bukan Kiryu bersama Nanjo, tetapi Nanjo menyuruh Kiryu berpacaran bersama Souma. Di sini akhirnya kita tahu kalau Nanjo adalah seorang pembuat komik
BL Fujoshi atau menggambar komik hubungan cowok dengan cowok. Dan pada akhirnya seluruh kandidat sudah tereliminasi. Saat Kiryu ingin mengambil sepatunya, Kiryu malah menemukan foto dirinya saat bersama Sayuki dan malah menjadi ancaman kembali karena Kiryu belum tahu siapa yang menaruhnya di sana. Lalu terdapat surat di sana yang menyuruh Kiryu untuk datang ke ruangan klub astronomi. Saat Kiryu sudah berada di dalam ruangan tersebut, tiba-tiba ada karakter kawi lagi yang bernama Otori Koharu. Kiryu mengira dialah Cinderella tersebut, tapi saat Kiryu mengajaknya menikah, dia malah ditolak karena sebenarnya Otori itu suka dengan Souma. Ternyata Otori meminta Kiryu untuk menjadi perantara antara dia dan Souma. Tapi masalahnya Souma itu cuma tertarik sama anak kecil alias lolicon. Dan Otori sebenarnya sudah kelas 3 atau kelas 12. Dan dengan terpaksa karena mendapatkan ancaman, Kiryu pun mau membantu Otori. Singkatnya saja, mereka pun dipertemukan oleh Kiryu. Dan rencana Kiryu berjalan lancar-lancar saja. Otori pun berterima kasih kepada Kiryu karena sudah bisa menemui, mengobrol, dan sekaligus berfoto dengan Souma. Keesokan harinya, Kiryu masih memikirkan siapa yang mengirim surat cinta tersebut. Otori pun mengajukan diri untuk membantu Kiryu dalam investigasinya. Dan Otori pun menyarankan untuk mencarikan saksi. Lalu Kiryu pun ingin menemui gurunya. Tapi ini gurunya sekilas mirip sama si Rui ya? Di anime apa sih? Lupa dah, yang tahu bisa komen di bawah ya. Tapi saat menaiki tangga, dia malah bertemu dengan wakil ketua kelas yang bernama Ajinomoto. Maaf, kesalahan teknis. Maksudnya dia adalah Fujimoto. Dan sekilas dia malah mirip seperti Rem dan Ram di anime Re:Zero. Saat dia ingin menuruni tangga, tiba-tiba dia kepleset dan biasalah si Kiryu bak pahlawan langsung menyelamatkannya. Dan si Kiryu pun menang banyak lagi, asuy. Lalu setelah kejadian itu, Kiryu pun menemui gurunya dan menanyakan siapa yang terakhir terlihat di dekat ruangan klub. Lalu gurunya bilang kalau Fujimoto lah yang dia lihat kemarin. Lalu Kiryu pun mulai menyelidiki Fujimoto saat itu juga. Berhubung dia diajak Fujimoto untuk membersihkan sampah di kota. Namun tanpa disadari Sayuki mendengar pembicaraan mereka dan malah ikut juga membersihkan sampah. Singkatnya mereka pun selesai membersihkannya. Walaupun tadi Sayuki mencoba menggoda Kiryu. Untung saja iman dari Kiryu kuat lagi ya. Lalu keesokan harinya Kiryu datang ke ruangan OSIS untuk mengambil jaketnya yang dia pinjamkan ke Fujimoto. Mereka pun mengobrol dan tanpa disadari mereka pun malah tertidur di ruangan itu. Kiryu pun terbangun karena mendengar suara resleting terbuka. Saat dia membuka matanya, tiba-tiba sudah ada Fujimoto di bawahnya dan itu membuat dia terkejut. Kenapa kau harus bangun, Kiryu? Ternyata Fujimoto adalah seorang penyuka bebauan, terutama bau dari cowok. Jadi selama ini dia dekat dengan Kiryu adalah karena dia suka dengan baunya Kiryu. Dan hampir saja CD dari Kiryu diambil olehnya. Lalu Scan berpindah keesokan harinya di mana Kiryu masih membantu Otori makin dekat dengan Souma. Lalu Kiryu mengusulkan untuk melakukan double date saja. Besoknya Kiryu pun terpaksa mengajak Sayuki karena tidak ada pilihan lain. Dan double date pun berjalan lancar saat itu. Kiryu pun senang karena Otori sudah makin dekat dengan Souma. Dan Otori mengatakan kalau dia bakal menembak Souma saat pulang sekolah. Kiryu yang kepo pun mulai mengikuti mereka berdua. Otori pun membuka rahasianya dan langsung mengutarakan perasaannya. Tapi sayang karena Souma seorang lolicon, jadi dia menolaknya. Tapi nggak apa-apa bagi Otori karena dia mempunyai mental yang bagus, yaitu menembak di pinggir jalan. Nggak kayak yang nonton ini, menembak kok di WhatsApp. Kayak kamu nggak aja, Bang? Karena aku jomblo, nggak pernah ngerasain jadinya. Lalu setelah kejadian itu, Kiryu pun melakukan ceramah no jutsu kepada Souma, sehingga membuat dia tersadar. Lalu besoknya Kiryu menemui Otori yang sedang sedih karena tertolak.
dan disitulah dia mencoba menghiburnya. Ternyata Soma mendengar percakapan mereka, dan singkatnya Soma ingin lepas dari sifat lolikonnya, lalu bisa dekat dengan Otori. Keesokan harinya, Kiryu masih memikirkan siapa pemilik dari CD tersebut. Dia pun malah ngelamun, dan saat membuka pintu kamar mandinya, tak disangka adiknya Mizuha lagi nggak pakai baju. Sungguh pemandangan yang sangat langka, tapi disia-siakan oleh Kiryu. Lalu datanglah Sayuki ke tempat Kiryu untuk bermain. Tapi bukan sekadar bermain, dia ingin bermain layaknya Asui dan tuannya. Awalnya Kiryu menolak, tapi karena diancam akan memberikan komik BL kepada adiknya, dia pun mau melakukannya. Saat Sayuki sudah pulang, datanglah Yuika ke rumah Kiryu untuk bermain juga. Tapi bukannya malah main, Yuika malah menyuruh Kiryu memakai pakaian kelinci. Dan ancamannya pun sama seperti Sayuki, yaitu akan memberikan komik BL kepada adiknya. Sedangkan Nanjo memilih untuk menelpon. Dan di sini sebenarnya Nanjo mengungkapkan perasaannya, tapi cuma bercanda doang. Saat Kiryu ingin mengambil CD Cinderella tersebut, tiba-tiba CD itu hilang dari kasurnya. Esoknya Kiryu, Soma, dan Otori melakukan rapat tentang hilangnya CD itu. Mereka pun sudah memutuskan kandidat sementara, yaitu Sayuki dan Yuika, karena kemarin mereka bermain ke rumah Kiryu. Dan Kiryu pun mencoba menyelidiki Sayuki terlebih dahulu dengan dia menjadi majikan Sayuki selama 1 hari. Kiryu pun mengajak Sayuki ke sebuah taman bermain. Ternyata Kiryu mempunyai rencana supaya bisa melihat CD-nya Sayuki, yaitu dengan menaiki beberapa wahana di sana. Singkatnya, rencana itu gagal semua. Walaupun gagal, dia tetap senang karena bisa makin dekat dengan Sayuki. Lalu saat mereka pulang, Kiryu meminta Sayuki untuk membuka roknya. Dan ternyata alasan Sayuki memegangi roknya seharian karena dia tidak memakai CD. Wow, gak dingin apa ya? Besoknya Kiryu pun menanyai Sayuki apa benar dia yang mengambil CD yang berada di kamarnya. Tak disangka ternyata jawaban dari Sayuki ternyata iya. Kiryu yang sudah mendapatkan harapan karena sudah mendapatkan Cinderella tersebut malah sirna kembali. Karena ternyata Sayuki bukan mengambil CD Cinderella, melainkan malah mengambil boxer milik Kiryu. Lalu saat pulang sekolah, Kiryu mengantar Yuika pulang ke rumahnya. Tapi Kiryu bukannya langsung pulang, malah mampir dulu. Tapi dia mempunyai kesempatan emas untuk mencari CD Cinderella tersebut di kamar Yuika. Tapi sayang, aksinya terciduk oleh Yuika dan Yuika pun dapat mengancam Kiryu dengan foto yang dia ambil. Akhirnya terpaksa Kiryu menjadi budak Yuika pada hari itu. Singkatnya, Kiryu pun datang ke rumah Yuika untuk menjadi budaknya, sekaligus menyelidiki apakah dia adalah Cinderella tersebut. Kiryu pun menjadi pelayan Yuika pada hari itu, walaupun banyak hal yang terjadi. Singkatnya, Kiryu pun bisa lepas dari perbudakan karena dia menemukan boxernya yang berada di tempat tidur Yuika. Dan sudah dipastikan kalau Cinderella tersebut bukanlah Sayuki maupun Yuika. Lalu besoknya dia mendapatkan tiket gratis ke kolam renang oleh Fujimoto. Saat dia ingin mengajak Otori dan Soma, dia tidak sengaja melihat mereka berdua lagi beradegan. Beradegan gitu. Namun sayangnya mereka tidak bisa ikut. Saat Kiryu merapikan foto yang berserakan, dia pun mendapatkan petunjuk dan mengatakan kalau dia mungkin tahu siapa Cinderella tersebut. Besoknya, mereka berlima pun pergi ke kolam renang dengan menggunakan bis. Kenapa kau bang? Cemburu kah? Dari mata kau sudah kuperhatikan dari tadi. Saat sudah sampai di sana, Kiryu pun memutuskan untuk mengungkap identitas Cinderella di tempat tersebut. Singkatnya, mereka ciwi-ciwi mengikuti lomba apaan tahu. Ya kayak lomba menyatakan perasaan gitulah. Dan lomba tersebut dimenangkan oleh Mizuha karena mendapatkan skor yang paling tinggi. Setelah perlombaan itu mereka pun pulang. Lalu saat Kiryu dan Mizuha lagi berdua di tempat tunggu halte, Kiryu pun membuka rok Mizuha. Dan benar saja dugaan Kiryu kalau pengirim surat cinta dan CD tersebut adalah Mizuha, adiknya sendiri. Dan disitulah Mizuha mengungkapkan perasaannya kepada Kiryu. Namun tentu saja Kiryu menolak karena hubungan kakak beradik. Lalu Mizuha mengatakan kalau mereka itu bukan saudara kandung.
melainkan saudara tiri. Pasreng anjing. Lalu diperlihatkanlah Kiryu yang sudah menikah dengan Sayuki. Tapi tenang aja, itu cuma mimpi buruk Kiryu. Dan diperlihatkan Mizuha yang mulai terang-terangan mencipok Kiryu. Kiryu yang tak tahan digoda terus oleh Mizuha memutuskan meninggalkan rumah. Lalu Kiryu pun memilih curhat dengan Soma dan Otori. Lalu singkatnya Mizuha pun mencari Kiryu yang pergi entah kemana. Namun tidak ketemu. Saat Mizuha sudah berada di rumahnya, Kiryu pun pulang dengan sendirinya, namun dalam keadaan sakit. Dan disitulah Mizuha merawatnya. Lalu ada juga Sayuki dan Yuika yang menjenguk Kiryu. Dan disitulah si Kiryu menang banyak lagi. Emang kamproy bener dah. Saat tengah malam, Kiryu pun tidak sengaja kembali melihat pemandangan yang wow. Saya tambah sensor. Lalu kemudian Kiryu dan Mizuha mengobrol tentang masa lalu mereka saat pertama kali mereka bertemu. Dan Kiryu pun memutuskan saat itu untuk menjadi kakaknya Mizuha saja, walaupun hubungan mereka tidak sedarah. Setelah kejadian itu, mereka pun mulai menjalani hari-hari seperti biasanya, walaupun ada sedikit perubahan. Seperti Soma yang mulai dekat dengan Otori dan tidak lolicon lagi. Anggota klub yang seperti biasa sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu diperlihatkan ada karakter lagi, yaitu kemungkinan ketua OSIS dan wakilnya ya, beserta Fujimoto yang masih dengan kebiasaannya, dan si Kiryu yang masih jomblo juga. Namun pada akhirnya Mizuha meminta Kiryu untuk menjadi pacarnya selama 1 hari, karena dia masih memiliki hadiah dari lomba yang kemarin. Kiryu pun mensetujuinya dan anime ini diakhiri dengan diperlihatkannya Kiryu dan Mizuha yang sedang berkencan. Dan cerita pun selesai. Dan ya, kemungkinan ada kali ya S2-nya, karena ya menurutku sih agak gantung. Iya nggak sih? Contohnya tadi, kemungkinan itu ketua OSIS dan wakilnya. Dan mereka cuma terlihat di opening dan scan menjelang akhir aja. Kalau aku salah bisa dikoreksi aja. Bagi kalian yang tahu bisa komen juga di bawah ya. Apa benar bakal ada S2-nya? Oke, sampai di sini dulu ringkasan anime Hensuki dari Uzumaki Film. Dan maaf banget kalau channel ini lama upload karena ya banyak kesibukan juga. Tapi di sini admin berusaha untuk meluangkan waktu juga. Dan ya, jangan lupa subscribe, like, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Karena support dari kalian bisa mendukung channel ini agar semakin berkembang. Oke, bye. Kontrolnya mas, tarik sis. Pala kau.